ya. Ini, nah yang kita baca ini ya. Nih. Nah, langsung kesimpulannya karena kita akan bahas sekarang nih. Ya, kita akan bahas nih. Apa ya? Saya perlu tanya ke Muzaffar saja. Muzaffar dulu. Halo, Muzaffar? Ya, Iya. Sudah dibaca atau belum? yang mana? Yang halaman berapa ini? Halaman 27 sampai halaman 29. Belum ya? Belum ya? Oke, ini aja lah wes. Ciri-ciri teks eksposisi. Kita sudah mempelajari banyak nih ya tentang teks eksposisi. Ya, eksposisi mau berbicarakan tentang ada perdebatan, ada pendapat A, B, C, D. Nah, ciri-cirinya sajalah sebutkan ini di sini ada 8. Ada 8 di dalam buku ini. Coba sebutkan 3 saja ciri-ciri dari teks eksposisi. Hmm, tesis, ya. Seri? Tesis. Oh, ada tesis, betul. Ada tesis, pernyataan pendapat. Ya, bolehlah pakai kalimat sendiri ya. Ya, boleh. Terus, nggak harus sama seperti yang ada di sini. Terus argumen Ini strukturnya dibahas ini jadinya. Terus satu lagi. sama eh eh, Oke, kita bahas ini aja ya. Ciri-ciri teks eksposisi ini aja dulu lah. Coba Hanifatan siapkan jawabannya. Umamah juga siapkan jawabannya. Ciri-cirinya. Kalau bisa sih jangan baca ya. Kalau bisa jangan baca. Karena kita udah baca kemarin. Oke, ada tesis, ada argumen, ada pendapat-pendapat orang nih yang dimasukkan dalam teks eksposisi. Dan harus berbeda, ya, harus berbeda. Dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Dan nanti ada yang bagian terakhir apa itu? Ada 3 struktur. kesimpulan. Oke, wes ya apa-apa. Simpulan boleh. Yang namanya adalah penegasan ulang. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat namanya adalah penegasan ulang. Tesis atau pernyataan pendapat yang pertama. Terus yang kedua adalah argumen. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Itu adalah struktur teks eksposisi. Tapi ya bolehlah masuk ke dalam ciri-ciri teks eksposisi. Karena itu beda, itu membedakan dengan teks-teks yang lain. Ya baik, Hanif siapkan jawabannya ya. Dicat pakai bahasa sendiri saja. Sekarang Umamah ya terakhir ini ya. Kalau ini udah selesai, selesai aja udah. Nanti tugasnya nyusul aja. Ciri-ciri teks eksposisi sebutkan 3 saja. Saya yang mengajak baku. Saya yang mengajak. Ulangi, ulangi. Saya yang mengajak. Mengajak. Ya, ada yang mengajak. Oh, boleh, boleh. Memang ada. Mengajak untuk ke pendapat suatu suatu hal ya, suatu hal pendapat, satu pendapat bisa menggiring ke suatu pendapat, mengajak. Terus Menggunakan bahasa baku. menggunakan bahasa baku benar. Kalau kalau sudah bisa menjawab bahasa baku berarti tahu bahasa baku itu apa ya? Apa itu bahasa baku? Belum tahu atau hanya sekedar membaca saja? Sudah paham belum nih bahasa baku nih? Kalau belum saya berkewajiban harus ngasih tahu nih. Makanya ini pentingnya kita tanya jawab begitu. Karena biasanya kalau sesi tanya jawab nggak ada yang tanya, tapi setelah ditanya ternyata nggak tahu. Nah, coba Mama bahasa baku itu apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa, tanya aja. Mungkin hanya sekedar baca. Nah, Gimana? bahasa yang sesuai kamus. Gimana bahasa ya? Sesuai kamus. Yang dari kamus. Iya. Oh, dari kamus. Boleh, tapi kurang lengkap ya. Bahasa baku ini gampangnya begini nih. Pokoknya bahasa baku itu adalah bahasa yang yang sudah diatur di dalam hukum bahasa kita. Dari bahasa-bahasa apapun punya bahasa baku.
Bahasa Inggris punya, bahasa Indonesia punya, bahasa yang lainnya juga punya bahasa baku. Yang belum ditambah-tambahi, yang belum masuk ke dalam yang dilebih-lebihkan. Kan ada ya bahasa yang dilebih-lebihkan. Masih menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele. Nah, itu bahasa baku. Seperti hanya soal-soal yang ada di buku, penjelasan yang ada di buku itu kan tidak ada yang berusaha untuk bertele-tele kecuali eh, memang dibutuhkan karena untuk menjelaskan contoh. Itulah bahasa bahasa baku. Ya, masih asli, belum ditambah-tambahi kayak apa ya? Kalau di anak-anak sekarang kan ada beberapa kata yang digabung disingkat menjadi satu kata baru. Apa ya? Kayak semacam galau ya. Galau ini kan sebenarnya ada bahasa baku, tapi sekarang galau ini disalahpahami. Galau ini selalu kalau anak-anak sekarang dengan bahasa galau ini diartikan orang yang putus cinta. Nah, ini sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Galau itu sebenarnya adalah menunjukkan sifat orang yang gelisah antara dua pilihan atau lebih. Nah, itu namanya galau. Tuh, jadi bahasa baku. Ya, bahasa yang masih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tulisannya benar. Misal ada apotek sama apotik. Yang benar yang mana? Yang benar adalah apotek. Nah, inilah bahasa baku. Kalau apotik berarti bahasa tidak baku. Gitu. Bahasa serapan dari luar itu juga tidak baku. Ya. Ranking itu bukan baku. Yang bakunya adalah peringkat dan lain sebagainya. Itulah ya, itu bahasa baku. Ada lagi? Ada dua ya, kurang satu. Penyampaian teks yang lugas. Lugas. Aduh, tahu nggak lugas nih? Nggak tahu, Ustaz. Ya, lugas itu langsung to the point, langsung kepada topiknya, tidak melebar, tidak harus membahas yang lain. Ya, jadi terfokus membahas itu. Misalkan membahas tentang teks eksposisi tentang buruknya apa ini mengkonsumsi rokok misalkan. Karena kita tahu di lingkungan sekitar kita kan banyak sekali ya orang perokok. Karena mereka juga punya dalih juga rokok itu baik bagi mereka. Terus ada sebagian yang insya Allah juga sama kita sama-sama paham bahwa itu berbahaya. Jadi saling adu argumen. Nah, jadi yang dibahas di dalam teks posisi itu adalah lugas. Kalau bahasanya tentang rokok, ya rokok terus. Jadi nggak bahas yang lain. Mungkin ada yang ngarah ke miras, tidak. Karena kaitannya adalah sesuai dengan topik yang dibahas. Itu bahasanya maksudnya adalah lugas itu seperti itu. Jadi tidak melebar kemana-mana. Bahasanya lugas. Kalimatnya lugas. Pembahasannya lugas. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Oke, bisa ya. Ini Hanifatan masih bingung ini yang mana Ustaz. Oke lah, wis. Kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini. Tugasnya nanti nyusul insya Allah. Eh, gitu aja ya dulu. Saya kiri apa apabila ada kekurangan. Saya kiri dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.